soal tapi dimengerti karena nanti berarti langsung ulangan kan. Maksudnya iya langsung kuis bahas tentang yang hari ini. Oke. Jadi apa? Untuk pentransmisian data itu ada 3 macam sebenarnya. Ada burst switching. Kok pentransmisian switching Bu ya? Nanti apa hubungannya? Terus ini paket switching sama satu lagi label switching. Nah, label switching ini di bukunya nggak ada ya. Jadi sepertinya tidak dipakai di IP over BDM. Jadi berjelasin optical burst switching sama paket switching. Oke. Yang pertama burst switching itu namanya burst. Burst itu artinya ledakan. Boom, oke. Burst switching dia ledakan. Pokoknya ya ngirim-ngirim aja lah gitu asal ngirim aja lah. Nah, kenapa namanya burst switching? Karena dia sekali ini sama ya. Ini satu TX ya. Cuman ada 2 kabel. Dia apa? Jadi ini 1:1 ya, seperti biasa. Jadi dia ngirim langsung 3 tipe. Yang pertama apa nih namanya? Take and go. Lupa ditaruh ya. So, oke, ini. Yang pertama yang baris pertama itu tell and go. Jadi dia ngirim aja. Dia ngirim aja, tapi dia jadi beberapa paket. Oke, dia ngirim jadi beberapa paket. Jadi pokoknya si burst switching ini dia ngirim 3 jenis, 3 tipe, 1, 2, 3. Pakai ini aja deh. 3 tipe. Take and go ini 2 kabel ini. Terus RFD sama IBT. IBT bukan ya, IBT. Jadi yang pertama tell and go di berswitch yang pertama ya biasa tell apa dikasih tahu ini ada paket dikasih tahu pokoknya ada data ya udah langsung kirim aja langsung go gitu kan kirim siap gerak go langsung kan nggak usah pakai bla 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 kayak gitu tapi dia ada 2. Nah jadi intinya ini kan ada tiga macam yang di tell and go ini ada 2 link terus di antara 3 ini jadi data itu sama semuanya dikirim. Jadi tinggal mana duluan yang datang cepet, mana duluan yang datang, siapa duluan yang datang, yang mana dulu yang datang, terus yang mana dulu yang datanya benar. Jadi semua nanti dikumpulin. Kayak gitu. Ini burst and go, burst switching. Nah, pertama tell and go, jadi dia dikirim aja, langsung go, terus fixed duration, dia dikasih apa ya? Dia dikasih tambahan ini lihat di sini ini sama-sama satu paketnya ini semua paket yang sama isinya jadi dia ada setengah ini ada reserve fix jadi apa ya ada kode-kode untuk membenarkan bukan untuk restorasi untuk perbaikan. Nah, untuk perbaikan jadi nanti ada kode-kode biar meyakinkan ini datanya tuh nggak rusak ya kayak misalkan kalau kalian ngirim paket nggak pakai bubble wrap terus nggak double kardus ya berarti paketnya gampang rusak cuman kerdus langsung ya apa misalkan ngirim apa misalkan ngirim ngirim krim misalkan ya ngirim krim terus langsung kardus langsung kirim aja ke paket ya berarti paketnya otomatis gampang rusak tapi cepet packingannya ya kan nah tapi kalau di sini di fix itu misalkan kayak dikasih bubble wrap terus dikasih kardus pokoknya jadi gede banget jadi 2 kali lipat kayak gitu
Oke, jadi dia ada perbaikannya di fix. Nah, ini dia pakai switch. Kalau Intel Go kejelekannya adalah harus ganti optical elektrik ke optical. Jadi apa ya? Untuk penyatingannya itu harus di elektronik sinyalnya. Jadi harus diubah dulu dari sinyal optik diubah ke elektrik, diubah lagi ke optik. Kalian udah pernah bikin videonya ya. Nah, kalau misalkan di sini itu enggak, ini bisa langsung switch. Jadi kalau misalkan error ini bisa pindah ke sini ke data wavelengths. Oke. Bisa kayak gitu. Ini bisa ke sini atau ini tetap ke sini, itu bisa. Bisa diatur yang mana maunya kemana. Tapi dua-duanya nyampe kan. Siapa tahu di sini rusak. Nah, and then terus perbedaan antara si ending paket waktu paket nih sama yang lain. Ini kan cara satu, cara dua, cara tiga. Ini ada perbedaan jeda waktunya kan. Pasti lebih cepetan si Tell and Go, tapi dia malah bikin lama di sini. Dan paketnya juga gampang rusak ya kan. Nah, terus perbedaan di sini pengiriman di ending sama di akhir paket sama di akhir paket yang cara kedua itu adalah namanya offset time. Oke, perbandingannya ini namanya offset time. Kayak gitu. Jadi ini ketahuan yang nyampe dulu si ini. Nah, tapi kalau misalkan rusak berarti bisa dibenerin sama kode-kode yang dibawa di sini. Oke. Sama di sini. Ini lebih lagi in-band terminator. Ditambah lagi gampangnya gitulah ya. Oke, yang kedua ini ada paket switching. Ini untuk animasinya ada di YouTube. Ini ada linknya di sini ya. Nih, jadi di paket di mana? Paket switching ini misalkan data ini dibagi-bagi menjadi beberapa paket, dibagi-bagi. Nah, terus tiap paket itu bisa ngelewatin router yang berbeda. Dia punya jalannya sendiri lah ya. Terserah dibebasin. Gitu. Jadi nggak mesti semua data itu harus lewat sini enggak. Jadi semuanya dipecah terus lewatnya beda-beda. Nah, nanti yang datang semuanya misalnya udah datang semua di destinasinya, di usernya ini bisa dikumpulin, diurutin. Yang mana terus baru jadilah data kayak gitu. Oke, jadi ada dua, ada burst switching sama packet switching. Nah, terus di IP over VDM itu tentang ada namanya network control, ada traffic engineering. Jadi di sini ini IP network, ini jaringannya, terus networknya semuanya dikontrol. Jadi kan misalkan ini jaringan, jaringan punya IP, punya IP, punya IP, punya IP, kayak gitu. Ini controller VDM, ini punya IP, punya IP. Jadi beda ya. Misalkan gini nih, ini IP network nih di gedung. Dia routernya semuanya udah basis IP. Nah, tapi di sini dia pakai VDM. Kayak berarti pakai cahaya kayak gitu. Nah, ini dikontrol nih sama network control. Jadi biar mereka bisa saling komunikasi atau si VDM ini dikasih IP biar sama-sama nyambung, ini diatur sama network control. Nah, terus ada lagi namanya traffic engineering. Tanpa traffic engineering, network control hanya akan bisa beroperasi saat jaringan berjalan normal. Logikanya, eh, tanpa traffic engineering bisa jalan dong? Bisa. Kan bisa saling nyambung, bisa saling komunikasi.
Tapi itu kalau misalkan ya di jaringan yang di kondisi yang normal-normal aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada traffic engineering, jadi lebih apa ya? Lebih handal lagi di traffic engineering ada polisinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan macet banget bisa diatur. Bisa diatur, bisa diakalin, pokoknya bisa dicari dicari alternatifnya lewat mana kayak kayak misalkan ini pokoknya biasa nggak sibuk hari-hari biasa. Nah ini misalkan jalanan kalau malam minggu, ya kan, ini padat banget. Nah kalau misalkan nggak ada traffic engineering, ini uh, wah berantakan deh pas uh, malam minggu misalkan itu macet banget kayak gitu. Jadi harus ada traffic engineeringnya kayak gitu. Nah terus apa itu network engineering? Kita bakal bahas di sini, tapi itu juga nggak semua kita bahas. Ini kita bahas minggu depan. Network addressing. Nah, network addressing apa itu network addressing? Jadi misalkan ini switch manajemen protokol, ini switching, itu punya itu ada modulnya, modul persinyalan, itu terus ada topologi discovery, ada routing modul sama ada baru nanti bisa akses ke WDM kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak pakai WDM, IP address itu berarti langsung ke kepalanya ini ada address resolution server. Server yang tadi ya, ini WDM ini berarti ini kita warnain biar enak. Berarti ini. Nah, terus address resolution servernya berarti ini. Oke, gitu ya. Nah, di switch itu ada signaling modul, jadi modul tentang pensinyalan, tentang sinyalnya, terus ada modul untuk routingnya, routing itu switching, berarti perutaan, terus ada topologi discovery. Jadi di IP address pasti apa ya tujuannya IP address bisa masuk di telekomunikasi itu biar bisa mencakup semua topologi ya misalkan topologi ring ada yang pakai topologi ring itu bisa digabung disambungin ke yang jaringan topologi star bisa digabung ke yang topologi apa mesh kayak gitu jadi eh topologi discovery jadi setiap setiap apa ya setiap jaringan itu punya topologi discovery jadi dia baca baca sendiri eh apa ya harus ada dong yang ngasih tahu ke sini topologinya misalkan hmm, topologi topologi star kodenya S ini berarti harus standar kan semuanya biar si ini tahu jadi dia harus punya sistem sendiri terus misalkan topologi point to point itu misalkan simbolnya P nah ini harus sama semua nih topologi discovery-nya kayak gitu jadi biar bisa tahu oh ini sambungin ke S bisa sambungin ke point to point kayak gitu jadi dia ada signaling modul topologi discovery sama routing modul Oke, signalin itu sinyal, routing itu router, perutaan yang switching-switching, terus topologi discover itu baca topologinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kok, halo? Nggak ada yang jawab? Ibu kasih tugas nih. Kok kayaknya nggak didengerin? Halo? Ibu, Apakah mohon kalian masih maaf bersama Bu. ibu? Masih? Alhamdulillah ada yang jawab.
Ibu Asa tadi pas Ibu ngejelasin slide yang kelima itu, di saya slide-nya masih yang keempat, Bu. Slide yang kelima. Iya, Hitung ya kamu ya. Kelihatan ya emang slide iya kelima sama soalnya slide masih keempat ya. keempat. Makasih, Bu. Sama-sama. Ini slide 4. Oke, ini udah kelihatan ya. Ini udah kelihatan ya. Jadi, Ibu ulang. Di IP over WDM itu ada traffic engineering, ada network control, sama si jaringannya itu sendiri. Nah, jaringan itu beda-beda ya. Pasti ada yang WDM network, WDM. Ini berarti apa? Udah jaringan yang kapasitasnya udah banyak banget karena membutuhkan multiplexing, ya kan? Digabung-gabung di fiber optik, kayak gitu digabung-gabung. Ini WDM berarti optik datanya. Nah, ini IP network berarti ini datanya via kabel UTP, kabel bla 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 kayak gitu. Tapi ini pakai IP network, pakai IP. Ini jaringan-jaringan-jaringan. Nah, terus biar mereka saling berkesinambungan, saling komunikasi, itu harus ada yang nyambungin dong. Nah, baru itu namanya ada network control. Oke. Nah, untuk IP address itu bisa pakai OSPF, namanya nama apa ya? Nama untuk network controlnya, nama kontrolnya itu OSPF. Bisa pakai OSPF, BDM juga bisa pakai OSPF. Nah, ini ada di slide ke 7. Coba, gue mau nyantek dulu. Where is it? Ini dia, IGP. Oke, ini balik lagi ke slide 5. Tadi di slide 8 itu ada tulisannya, kalau misalkan IP itu pakai network controlnya namanya IGP, IGP. Nah, kalau WDM itu pakai OSPF. Nah, tapi IP network control pun bisa pakai OSPF. Tapi pasti kalau dia pakai OSPF yang di network control, yang di IP sama yang nge-handle WDM itu pasti beda ya. Ini ada optical OSPF, ini ada OSPF yang IP address. Jadi kalau IP address itu bisa IGP, bisa OSPF. WDM itu udah pasti OSPF. Nah, tapi OSPF ini sama di IP itu beda. Oke. Nah, terus ini kan udah nyambung nih. Ini bisa aja komunikasi lancar, tapi kalau misalkan nanti misalnya komunikasinya jaringannya itu padat, kayak misalnya contohnya lah semalam ada artis ulang tahun, dia eh, live di sebuah website, VLive namanya, VLive. Terus error, saking banyaknya nggak kuat servernya, error, mati. Harusnya kalau misalkan ada traffic engineering itu nggak kuat, ya udah bikin dua. Misalkan website otomatis bikin dua link tapi sama-sama kayak gitu biar nggak network control. Kalau ada traffic engineering, tapi di broadcast itu kurang kurang ini ya, traffic engineering kurang 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 gitu. Atau bisa aja pakai dua server tapi tetap kehitung apa dua link cuman pemirsa taunya cuman satu link. Nanti view-nya dijadiin satu kayak gitu. Nah, ini nggak bisa nih. Terus dia biar intermezzo pagi-pagi, terus dia V-Live terus akhirnya pindah ke YouTube. YouTube pun akhirnya nggak crash juga saking banyak yang nonton ulang tahun dia, terus akhirnya balik lagi ke V-Live karena kalau menurut ibu itu nggak error gara-gara orang udah kesel kali ya karena kayak udah 4 kalian percobaan gitu error lagi akhirnya nonton nggak terlalu banyak yang di ending kayak cuman 7
2 jutaan. Kayak cuman 2 jutaan gitu. Enggak 2 juta, 4 jutaan. Sebelumnya tuh kayak banyak banget kayak gitu. Cuman 4 jutaan orang yang nonton di ending. Jadi dia nggak nge-crash. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa sering error karena nggak ada traffic engineering. Kalau ada traffic engineering ini bisa diakalin. Mau misalkan tadi misalkan yang broadcast tadi ya, misalkan yang streaming. Kalau contohnya yang ulang tahun artis yang semalam itu bisa aja diakalin kalau ada traffic engineering dibikin 2 router, dibikin 2 server gitu kan. 2 server atau dibikin 2 link atau bisa juga di-handle udah deh dari apa? Diacak nih IP address cuman beberapa doang yang bisa akses, yang lainnya mati kayak gitu. Nah, akhirnya si ngakalinnya yang website yang pertama nih ya, kita pakai contoh semalam, ada aplikasi namanya VLive sama YouTube. Sama YouTube. Kita pakai contoh artis semalam. Jadi dia VLive udah nge-live 2 kali gagal, nge-crash, terus ini live gagal. Akhirnya coba ke YouTube. Agak lama, udah sekitar berapa menit nge-crash juga karena saking banyak ya. Akhirnya dia balik lagi ke VLive. Dia dia live, dia streaming, tapi cara traffic engineering-nya biar nggak error, ibu baru inget ternyata VLive punya traffic engineering. Dia itu per beberapa menit sekali diacak nih. Ini kan ada beberapa user. Ini diacak nih, ada beberapa user yang diputus koneksinya. Kalau dia mau nonton, balik lagi dong, refresh lagi dong, kayak gitu. Jadi ngurangin bandwidth, ngurangin orang kayak gitu. Jadi beberapa kali si usernya ini nggak bakal keputus, dia bakal terus. Tapi ini diacak, kan ini beberapa kali diacak, jadi diputus. Nah itu fungsinya traffic engineering. Jadi apa ya? Dia sadar diri kalau misalkan servernya itu nggak bisa nampung banyak. Nah akhirnya berarti harus diakalin dong antara dua kan pilihannya antara nambah server lagi atau diakalin kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi traffic engineering itu gunanya bukan menghandle kalau misalkan terjadi ketidak apa ketidaknormalan lonjakan komunikasi. Terus ini network addressing. Oke, ini yang warnanya sama, nanti di PPT-nya ada, itu bisa dicek lagi. Ini yang merah berarti WDM, sama-sama merah, yang hitam berarti hitam. Oke, biar kalian bisa menyamakan. Ini nggak usah dibahas ya, tinggal beberapa menit lagi. Ini udah dibahas di sebelumnya. Jadi kalau misalkan IP itu pakai IGP, kalau misalkan WDM itu pakai OSPF. Tapi OSPF di IP sama di WDM itu beda. Nah, ini contoh. Ini overlay addressing. Jadi ini tadinya ibu mau bikin tugas tapi nggak usah lah, nanti sekalian aja kalian bikin aplikasi. Oke, dengerin ya. Tinggal beberapa menit lagi nih. 8.15 nanti Pak Febri masuk. 12 menit lagi. Oke, nih pertama jaringan yang lama itu biasanya pakai topologi ring. Oke, pakai topologi ring, bukan point to point ya. Apa yang bedain point to point itu pasti ada satu. Ujung sama ujungnya nggak ketemu. Itu berarti udah dapat dipastikan adalah point to point, walaupun nggak lurus, walaupun belok-belok. Kalau ujung sama ujungnya nggak ketemu, berarti itu adalah point to point. Hapus, hapus, hapus. Oke. Nah, topologi yang lama biasanya pakai topologi ring. Jaringan yang lama itu pakai topologi ring. Yang baru itu pakai mesh atau pakai star. Oke, nah ini berarti ini mesh. Ibu Asa, Ya, maaf ini mesh. Bu. Kenapa? Bu, ini slide-nya masih nge-lag Bu, masih di 5. Oh, masih ngelag ya. Coba tungguin ya. Ibu boleh nggak Bu di slide? Kenapa? Soalnya slide-nya kecil banget Bu. Yang mana tuh? Kamu Ya, tulisannya ini di mana, Ustaz. Kak?
PPT-nya di slideshow itu, Bu, biar kelihatan full gitu. Overlay addressing bukan? Yang ini enggak, ini slide-nya masih yang traffic engineering, Bu. Masih traffic engineering. Wah, pas laptopnya ribut, nggak bisa kalem. Kelihatankah overlay addressing, Cak? Iya, Bu, kelihatan udah. Overlay addressing udah. Iya. Makasih, Bu. Udah kelihatan? Gede? Iya, udah. Besar. Oke, thank you atas informasinya. Biasanya Ibu tethering ke handphone, ini pakai WiFi. Apa perangkatnya Ibu yang kurang bagus? Salah beli tipe kayaknya. Oke, balik lagi. Overlay addressing. Pengalamatan di network ya. Nah, kalau misalkan pakai yang lama, pakai old topology, kalau misalkan ring itu nih, satu router itu ada ghost, primary yang utama sama yang cadangannya. Oke, ini bisa dilihat angkanya. Kalau bisa di zoom di HP, bisa di zoom. Kalau di laptop nggak bisa di zoom karena udah gede. Ngapain juga di zoom? Udah kelihatan gede kan. Oke, ini bisa di zoom ya. Jadi satu router itu punya IP address utama sama ghostingnya, cadangannya. Jadi dia 200, 200 itu kelas C. Kalau depannya 200 berarti kelas C. Berarti ini adalah satu jaringan nih, 128, 1.0 sama 1.1. Ini satu jaringan. Ini juga, ini primary-nya, ini cadangannya. Kalau ring itu ada setiap router itu punya cadangannya. Oke, setiap router punya cadangannya. Bisa dibedain ke samping ke new topology. Itu satu router, ya IP-nya cuma satu, nggak ada cadangannya. Tiap router. Oke. Nah, terus balik lagi ke old topology. Balik lagi ke sebelah kiri. Layer 1 alias fisik, physical yang menghubungkan itu punya 3 IP address. Yang pertama satu si kabel sendiri, 2 di penerima, yang ketiga di pengirim. Pokoknya antara set A sama set B ya. Ini kan bisa jadi pengirim, bisa jadi penerima. Ya, jadi dia satu kabel, kasarnya ya bikinlah 3 IP address. Padahal ini kabelnya yang punya 2.0, ini di ujungnya 2.1, ini 2.2. Karena kelas C berarti ini harus nyambung. Biar dari titik A sini sini ke sini bisa nyambung. Jadi ini nggak boleh berubah. Kelas C kan berarti segini nggak boleh berubah biar nyambung. Oke. Ini 2.1, 2.0, 2.2. Ini satu kabel, ini juga ada 3. 8.0, 8.2, 8.1 pasti depannya sama. Ini 6.1, 6.0, ini 6.2. Oke, ini kota topologi ring. Ini 4.0, 4.1, 4.2. Nah, kayak gitu. Jadi intinya kalau di old topologi ring itu satu kabel ada 3. Tiap router punya 2 IP address. Oke. Tiap kabel ada 3 IP address, tiap router ada 2 IP address. Nah, kalau topologi yang baru itu topologi mesh atau star. Jadi ini misalkan ada point to point, jadi ini bisa beda-beda ya. Ini bisa kabel
ini bisa fiber optik. Kayak gitu. Bisa beda. Bisa beda kabel. Nah, tiap satu router itu cuma punya satu IP address. Nah, kalau misalkan point to point, IP address point to point, ini berarti kalau hitam itu IP address, kalau yang abu-abu itu WDM ya. Oke, ini biar digabung, biar mereka bisa gabung. Nah, kalau misalkan dia pakai IP address, ini bisa ditukar sih sebenarnya antara IP address sama WDM. Eh, nggak bisa. Sorry, karena WDM udah pasti optik. Ini IP address. Oke, balik lagi. Kalau misalkan IP address dia cuman butuh satu IP address. Tapi kalau misalkan WDM dia butuh dua, karena di ujung sama di ujung biar ketemu. Ini kan 6.2 sama 6.0 harus sama IP-nya. Oke. Nah, di ada tiga, sorry. Kalau WDM itu dia ada tiga sama kayak samping. 6.0, 6.1, 6.2. Oke, ini juga ada 2.2, 2.0, sama 2.1. Jadi kalau WDM itu ada tiga IP address. Nah, yang bikin mereka semua terhubung adalah subnet max-nya sama. Di sini juga subnet max-nya sama karena sama-sama kelas C. Jadi nggak bakal kebahas ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi, oke, Pak Febri sudah ngechat 8.15 langsung ke Pak Febri. Jadi minggu ini Ibu nggak ngasih tugas, nggak ngasih kuis. Minggu depan langsung kita kuis, otomatis materi hari ini sama materi eh minggu depan. Kayak gitu. Mikir gitu dong. Oke, jadi minggu depan itu kita kuis live langsung saat itu juga. Terus nilai apa materi tentang hari ini sama yang kemarin. Kita review lagi. Yang belakang kayaknya nggak bisa dibahas. Jadi pengiriman itu ada dua tipe, ada burst switching, ledakan, dia ada tiga. Oke, asal dikirim aja, pakai tiga metode, mana yang nyampe duluan dan mana yang paling bagus. Terus ada paket switching, dia dibagi-bagi paketnya, bisa kirim mana aja, bisa lewat mana aja, nanti di sini digabungin, diurutin juga. Terus di IP over WDM itu ada network control dan traffic engineering. WDM ini sebelah sini, ini ada IP, ini ada WDM, jaringan yang pakai IP sama jaringan yang pakai WDM. Ini digabung biar sama-sama semuanya bisa pakai IP. Jadi harus pakai network control. Nah, ini network addressing, ini yang tadi ya, ini WDM, yang sebelum WDM, ini IP, ini IP. Nah, ini adalah network controlnya. Nggak usah. Nah, di sini overlay addressing. Oke. Pengalamatannya, kalau misalkan topologi yang lama, jaringan yang lama pasti topologinya pakai ring. Kalau yang baru new itu mesh atau star, mesh biasanya. Nah, terus kalau di yang lama kalau pakai ring itu IP address-nya setiap router punya dua IP address, tiap router, setiap perangkat punya dua IP address, terus jaringan fisiknya layer satunya itu ada tiga IP address. Kalau yang baru, kalau yang IP yang lama nih, jaringan yang kayak yang lama itu diubah jadi cuma satu aja. Tapi yang WDM dia jadi tiga IP address. Kayak gitu.
Oke, 8.15. Ada 2 slide nggak kebahas. Thank you for today. Semoga bermanfaat. Nanti Ibu upload di YouTube. Bisa dipelajarin buat kuis minggu depan. Karena cuman sekali attempt doang ya. Namanya juga kuis. Kuis live. Sekali attempt kesempatannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Have a good day. Ke Pak Waalaikumsalam. Febri ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Siap. Ayo buruan live biar Ibu bisa upload ke YouTube cepet.